Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Wahyu Subuh. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Gantung Waris. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Berhati-hatilah dalam menolak cinta seseorang. Jangan membuat sakit hati orang yang mencintaimu dengan kata-kata kasar penolakan yang kau ucapkan. Karena bisa saja penolakan yang kau lakukan itu justru akan membuatmu menjadi jomblo selamanya. Inilah kisahku. Namaku Ria. Semenjak aku menolak cinta seorang pemuda yang bernama Rahmat 8 tahun yang lalu, hingga saat ini aku belum juga mendapatkan pasangan. Setiap kali aku menjalin hubungan dengan lelaki pilihanku, selalu saja kandas di tengah jalan. Aku sering bergonta-ganti pasangan, tidak jarang banyak yang berencana mengajakku ke jenjang yang lebih serius. Namun pada akhirnya mereka selalu meninggalkanku. Ada yang begitu saja pergi, ada yang bermain api di belakangku. Ada juga yang tiba-tiba berubah dan bersikap kasar, hingga ada yang meninggal. Entah apa salah dan dosaku, hingga aku selalu kehilangan dan dipermainkan oleh laki-laki yang aku cintai. Sekarang umurku sudah menginjak 34 tahun. Di saat wanita lain di usia ini sudah menjadi ibu rumah tangga, memiliki anak 3 atau mungkin lebih, aku malah masih saja melajang. Entah apa yang sedang aku jalani inikah takdir? Mungkinkah nasib buruk? Atau ini adalah kutukan yang harus aku jalani? Rasanya beban ini terlalu berat. Kenapa aku harus mengalami ketidakberuntungan seperti ini? Orang tua, saudara, bahkan teman-temanku pun membantuku mencari pasangan. Sudah beberapa kali orang tuaku menjodohkanku, namun usaha mereka semuanya sia-sia. Tidak ada satupun lelaki yang mau denganku. Kenyataan ini sungguh berat untukku. Belum lagi aku harus menghadapi cibiran dan gunjingan dari tetanggaku. Makanya, kalau jadi perempuan itu jangan pilih-pilih. Sekarang susah kan dapat jodoh. Ya, begitulah kalimat yang sering kali aku dengar. Aku selalu menjadi bahan pergunjingan tetangga. Aku tersisih, terintimidasi dan kesepian. Tidak jarang aku juga menjadi bahan guyonan teman-teman kerjaku. Semua perlakuan buruk orang-orang di sekitarku benar-benar membuatku tertekan. Rasanya aku ingin pergi dari rumah, bahkan sering terbesit dalam pikiranku kalau lebih baik aku hilang dari dunia ini. Suatu hari aku pergi ke jembatan. Aku berniat melancarkan rencana bunuh diriku. Di bawah langit senja, aku berdiri termenung di pinggir jembatan sambil memperhatikan sungai. Ada sedikit keraguan dalam hatiku. Aku terdiam, mencoba mencari alasan untuk tetap hidup dalam cobaan yang begitu berat ini. Apa aku sanggup seumur hidup menanggung semua ini? Hidup sendiri sampai tua dan akhirnya mati dalam sepi? Kurasa tidak. Aku tidak mampu menjalani kehidupan seperti ini terus-menerus dan menjadi cibiran orang-orang. Akhirnya aku bulatkan tekadku untuk melompat terjun ke dalam sungai. Perlahan aku mulai memanjat pagar pembatas jembatan. Air mataku tidak mampu kutahan. Hatiku sesak saat mengingat kedua orang tuaku yang akan aku tinggalkan. Namun aku juga tidak mampu terus-terusan menjalani hidup yang penuh ketidakadilan ini. "Ri, berhenti!" seru seseorang. Dengan sigap dia meraih lenganku dan menarikku. "Apa yang kamu lakukan? Kamu mau bunuh diri?"
Aku hanya terdiam dan terus menangis tanpa bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh temanku Nisa. Nisa menghela nafas. Ia memelukku dan menenangkanku. "Ri, kalau kamu punya masalah, cerita. Jangan kayak gini. Bunuh diri gak akan menyelesaikan semuanya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Astagfirullah, Ri. Udah, kita pergi dari sini. Ayo ikut aku." Nisa melepaskan pelukannya dan menarikku. Entah dia akan membawaku kemana. Dia menyuruhku naik motor dan memboncengku. Kami berhenti di sebuah taman. Nisa mengajakku duduk di bawah pohon. "Sekarang katakan padaku, apa yang membuatmu ingin bunuh diri?" "Apapun masalahmu, bunuh diri itu tidak dibenarkan, Ri." "Aku tahu," jawabku lirik. "Tapi aku tidak punya pilihan lain untuk mengakhiri semua penderitaan yang selama ini kutanggung. Aku gak kuat, Nis, kalau harus jadi bahan pergunjingan guyonan dari teman-teman kantor setiap hari karena belum menikah. Belum lagi mendengar cibiran tetanggaku. Gak ada laki-laki yang mau denganku. Aku selalu tidak beruntung dalam asmara," tuturku, dan seketika tangisku pun pecah. Nisa kembali memelukku. Aku terisak dalam pelukannya. "Sabar, Ri. Jodoh, rezeki, maut itu sudah diatur oleh Allah. Kamu jangan putus asa. Kamu gak boleh kayak gini. Jangan dengerin kata orang lain. Orang-orang di luar sana, mereka hanya bisa mengomentari hidup kita. Jangan pernah dengerin apa yang mereka omongin. Mau seberapa baik pun kamu, hidupmu akan tetap dikomentari orang lain. Karena manusia itu ahli melihat keburukan orang lain, tapi gak bisa melihat keburukannya sendiri." Ucapan Nisa membuatku tersadar dan membuka pikiranku. Dia terus menghiburku dan menyemangatiku atas semua ketidakberuntungan dalam hidupku ini. Aku bersyukur karena masih memiliki sahabat yang sangat peduli padaku. Waktu berlalu begitu cepat, namun duniaku seakan tidak berputar. Aku duduk di depan kaca sambil memandangi wajahku. Wajah yang semakin hari semakin menua dan tidak terawat. Padahal aku dulu suka berdandan dan menjaga penampilanku agar tetap terlihat modis. Tapi sekarang, entah sejak kapan aku mulai mengabaikan penampilanku. Aku jarang dandan, jarang mandi, bahkan acuh pada penampilanku. Rasanya aku tidak mengenali diriku sendiri. Aku yang dulu sangat pandai bergaul dan suka bersosialisasi, berkumpul dengan teman-temanku. Sekarang aku lebih suka menyendiri. Bahkan rasanya aku sudah tidak tertarik lagi dengan lawan jenis. Entah apa ini, kenapa aku bisa seperti ini. Aku seperti tidak mengenali diriku sendiri. "Ri," panggil ibuku dari luar kamar sambil mengetuk pintu. Suara ibuku seketika membuyarkan lamunanku. "Iya," sautku. "Keluar sebentar, Nak. Itu loh, ada masmu kesini nyariin kamu." Aku beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke arah pintu. Pintu berdenyit saat aku tarik. "Siapa, Bu?" "Mas Agung. Dia di depan. Ayo temui dulu masmu." "Iya, Bu," jawabku lirih. Aku mengikuti ibu menuju ke ruang depan. Tampak bapak dan kakakku sedang duduk ngobrol. "Kenapa, Thomas?" tanyaku. "Hari ini kamu sibuk gak?" "Enggak, kenapa emangnya?" "Aku mau ngajak kamu pergi ke rumah Ustadz kenalan aku." "Males ah, aku lagi gak pengen pergi kemana-mana." "Kok males gimana toh? Sudah, ikut saja. Daripada di rumah, apa kamu tidak suntuk mengurung diri di kamar terus?" tanya bapak. "Iya, Ri, sudah ikut saja," timpal ibu. "Iya, Ri, ayo ikut. Mungkin saja Ustadz ini bisa membantu kamu," ujar Mas Agung. "Bantu apa, Thomas?" tanyaku. "Membantu menyelesaikan masalahmu. Mungkin saja ada yang tidak beres denganmu hingga kamu sulit mendapatkan jodoh," jawabnya. "Alah mas, yang memang tidak ada yang mau saja. Toh sekarang aku juga sudah tidak mikirin nikah. Aku juga sudah tidak tertarik dengan laki-laki." "Jangan begitu, Tori. Gak boleh ngomong seperti itu. Apa salahnya ikhtiar?" "Iya, Nduk. Jangan
putus asa seperti itu. Turuti kakakmu. Kali aja memang ada yang tidak beres denganmu. Sudah, sana, ganti baju, kata bapak. Aku menghela nafas dalam-dalam. Meski aku malas, aku tidak ingin berdebat dengan bapak dan yang lainnya. Aku tidak ingin memperburuk moodku. Kuturuti kemauan kedua orang tuaku. Mas Agung menungguku ganti baju sambil ngobrol dengan bapak dan ibu. Beberapa menit aku kembali menghampiri mereka. Sudah siap, Ri? Tanya ibu. Sudah, Bu, jawabku. Ya sudah, kalau gitu ayo kita berangkat, ajak Mas Agung. Aku mengangguk. Mas Agung beranjak berdiri. Kami berpamitan dengan bapak dan ibu. Sepanjang perjalanan kami tidak saling bicara. Mas Agung konsentrasi nyetir mobil. Aku duduk diam di sampingnya. Sesekali dia membuka percakapan mengajakku ngobrol, dan hanya aku jawab seperlunya saja. Rasanya aku malas berbicara dengan siapapun. Entah kenapa gairah hidupku seperti menghilang. Kami menempuh perjalanan selama 1 jam dan akhirnya sampai juga di rumah Ustadz yang dimaksud Mas Agung. Mas Agung mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut seorang perempuan dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian pintu terbuka dan keluarlah seorang perempuan muda berparas cantik nan anggun dengan balutan gamis berwarna pastel. Mas Agung, mari Mas masuk, ajaknya. Iya Dek, Pak Ustadz ada. Ada Mas, Bapak di belakang. Sebentar saya panggilkan dulu. Silakan duduk dulu Mas. Iya, jawab Mas Agung sambil tersenyum. Kami pun duduk dan gadis cantik itu pergi meninggalkan kami di ruang tamu. Beberapa saat kemudian Pak Ustadz keluar. Dia tersenyum melihat kehadiran kami berdua. Kirain gak jadi datang Mas Agung, tuturnya sambil menyalami Mas Agung. Jadi dong Pak Ustadz, tadi jemput adik saya dulu, terus di jalan juga macet. Oh begitu. Maaf, permisi, tutur anak perempuan itu sambil meletakkan minuman di meja. Ayo mari Mas, Mbak, diminum, ujar Pak Ustadz. Iya Pak, terima kasih. Waduh, repot-repot, jawab Mas Agung. Nggak repot kok, jawab Pak Ustadz. Setelah kami berbincang-bincang, Pak Ustadz menatapku sambil menggelengkan kepala dan melontarkan pertanyaan padaku. Maaf Mbak, apa di masa lalu Mbak ini pernah melakukan sesuatu yang buruk, menyakiti hati orang lain mungkin? Mendengar pertanyaan itu, aku sedikit bingung. Aku terdiam sejenak sambil mengingat. Ya, aku akui, aku memang seseorang yang angkuh dan keras kepala, tapi rasanya aku tidak pernah menyakiti hati orang lain. Saya rasa tidak pernah menyakiti hati orang Pak Ustadz. Justru saya yang selalu dibuat sakit hati oleh orang-orang di sekitar saya, jawabku. Sampean yakin? Coba diingat-ingat kembali, karena apa yang terjadi denganmu sekarang ini bisa jadi karena perbuatanmu di masa lalu, ungkapnya. Maaf Tat, memangnya adik saya ini kenapa ya Pak Ustadz? Tanya Mas Agung. Mas Agung, sepertinya adikmu ini terkena teluh gantung waris, jawabnya. Aku tersentak mendengar jawaban dari Ustadz itu. Apa itu Pak Ustadz? Tanyaku. Teluh gantung waris itu adalah ilmu santet yang bisa bikin korbannya sulit menemukan jodoh. Kalau bahasa anak zaman sekarang, jadi jomblo abadi hingga mati dan tidak akan pernah bisa menikah selamanya. Ilmu ini sulit dideteksi. Rata-rata korbannya tidak pernah menyadari kalau dia terkena ilmu gantung waris, namun efeknya sangat terlihat, jawabnya. Bagaikan disambar petir di siang hari, jawaban dari Pak Ustadz itu sangat mengejutkanku. Seketika hatiku hancur mendengar kebenaran yang diungkapkan oleh Pak Ustadz. Jadi itu yang membuat adik saya sulit mendapatkan jodoh Pak Ustadz? Tanya Mas Agung. Ya, karena jodohnya sudah digantungkan, jadi kalau tidak dilepas, dia tidak akan mendapatkan jodoh sampai dia tua. Cara kerja teluh gantung waris ini adalah menjodohkan si korban dengan roh gentayangan. Ada juga yang menjodohkannya dengan pohon, dengan batu nisan, dan ada juga yang menyembunyikannya di suatu tempat, misalnya di kubur.
Ustadz itu berhenti sejenak dan menatapku penuh iba. Kodam yang diperintahkan adalah kodam dari orang yang mati gentayangan, wanita perawan yang meninggal, orang yang mati dibunuh, orang yang mati kecelakaan, tersambar petir, atau orang yang meninggal tapi tidak diketahui identitasnya seperti kuburan kuno. Arwah tersebut diperdaya dan dibangkitkan, kemudian dijodohkan dengan seseorang yang akan menjadi korban, lalu ditempatkan di sebuah benda, entah itu lubang, pohon, batu, atau boneka yang terbuat dari tanah kuburan. Setelah itu dimantrai dengan mantra teluh gantung waris itu. Aku dan Mas Agung saling melempar pandang. Terlihat jelas raut bingung di wajah Mas Agung. Mendengar penuturan Pak Ustadz, air mataku tidak kusangka aku bendung. Aku menangis meratapi nasibku. Kok ada orang setega itu? Memangnya apa salahku? Tanyaku sambil menangis. Ada banyak hal yang melatar belakangnya. Salah satunya mungkin karena dendam. Bisa juga karena sakit hati. Coba Mbak ingat baik-baik. Apa Mbak pernah menyakiti hati orang lain? Tanyanya. Maaf Pak Ustadz, apa teluh yang mengikat adik saya bisa dilepaskan Pak? Tanya Mas Agung. Insya Allah bisa Mas Agung, jawabnya. Alhamdulillah kalau begitu Pak Ustadz. Ri, ayo coba kamu ingat-ingat, apa kamu pernah menyakiti orang lain? Mantan pacarmu mungkin. Ayo diingat-ingat, kata Mas Agung. Aku tertunduk sambil terisak. Dadaku sesak hingga tidak mampu berkata-kata. Aku gelengkan kepalaku untuk menjawab pertanyaan Mas Agung. Sudah Mas Agung, jangan dipaksa. Kasihan Mbaknya. Manusia itu memang tempatnya salah dan hilaf. Mungkin saja Mbak Ria menyakiti hati orang tanpa disengaja. Entah dari tutur kata atau perbuatan yang tanpa sengaja sudah membuat orang lain tersinggung dan sakit hati, ujar Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, kalau boleh tahu orang yang terkena teluh ini ciri-cirinya bagaimana ya Pak? Biasanya perubahan perilaku Mas. Seminggu setelah diritualkan, orang tersebut sudah mengalami gangguan dari efek ilmu tersebut. Biasanya yang tadinya ceria jadi pendiam, malas bergaul. Yang tadinya suka dandan, malas dandan. Yang tadinya suka terlihat cantik, akan malas mandi. Hidupnya hambar, dingin, mati, hawa nafsu serta hasratnya terhadap lawan jenis. Orang yang memandangnya pun malas, dia tidak menarik di mata orang lain. Walaupun dia cantik atau ganteng sekalipun, tetap saja tidak ada yang minat karena dia terlihat buluk lupa di mata orang lain. Untuk si korban sendiri juga akan kehilangan hasrat untuk menikah. Dia sudah tidak memiliki minat pada pernikahan. Biasanya sih begitu Mas Agung. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana cara menghilangkannya Pak? Apa kita harus mencari dukunya? Tidak perlu Mas Agung. Kita cukup atasi langsung akar permasalahannya saja dengan cara melumpuhkan makhluk yang jadi perantara santet gantung waris. Selain itu, nanti kita juga harus meruqyah Mbak Ria. Selain itu, peran Mbak Ria untuk menyembuhkan diri sendiri juga sangat diperlukan. Mohon maaf, ini Mbak Ria sholat kan? Tanyanya. Iya Pak Ustadz, tapi tidak 5 waktu. Seringkali sholat saya bolong-bolong, jawabku sambil tertunduk menahan malu. Astagfirullah. Kalau bisa Mbak Ria sholatnya dijaga ya. Bukan kalau bisa, tapi harus. Nah, mulai hari ini Mbak Ria harus menjaga sholat 5 waktu. Sholat itu selain kewajiban yang harus kita jalankan sebagai umat Islam, juga bisa untuk menjaga diri kita dari gangguan jin-jin jahat yang ingin mencelakai kita. Mulai hari ini Mbak Ria sholat, berserah diri pada Allah, minta pertolongan padanya, dan juga kalau Mbak Ria bisa, tolong Mbak Ria minta maaf sama orang-orang yang mungkin pernah berselisih paham dengan Mbak Ria, tuturnya. Iya Ustadz, jawabku. Maaf Ustadz, saya mau nanya, kalau boleh tahu apa santet gantung waris ini hanya bisa untuk mereka yang belum menikah saja Ustadz? Tanya Mas Agung. Tidak Mas Agung, orang yang sudah menikah pun juga bisa terkena santet ini. Kalau orang yang sudah menikah,
Biasanya rumah tangganya tidak harmonis, akan selalu ada percekcokan di dalamnya. Astagfirullahaladzim, jahat sekali ya Pak Ustadz, ilmu-ilmu semacam ini. Iya Mas, sebenarnya pelaku ilmu seperti ini selain merugikan orang lain, dia juga merugikan diri sendiri. Selain dosa yang didapat, juga kesengsaraan. Contoh kecil, Mas Agung menyukai seorang perempuan. Lalu karena perempuan itu tidak menyukai Mas Agung, Mas Agung pun memeletnya agar perempuan itu terpikat dengan Mas Agung. Perempuan itu benar terpikat dengan Mas Agung dan Mas Agung mencintainya. Tapi tetap saja, pada akhirnya Mas Agung tidak akan bisa memilikinya. Loh, kok begitu? Kenapa Ustadz? Karena secara tidak langsung Mas Agung sudah menumbalkan dia. Kan banyak itu orang yang sudah melakukan pelet pada seseorang, terus ditinggal sampai pada akhirnya si korban menjadi gila, terus gak lama meninggal. Sebenarnya si pelaku pelet ini juga ingin bersama dengan korban yang dia sukai, tapi tidak bisa karena kalau dia tetap bersama dengan si korban, dia yang akan mati. Jadi dia meninggalkan si korban agar yang mati korbannya, bukan dia. Terang Pak Ustadz. Ia berhenti sejenak dan kembali mengecap kopinya. Berarti kalau tidak ditinggalkan, saya yang mati begitu Pak Ustadz? Iya Mas Agung. Akhirnya karena ditinggalkan oleh Mas Agung, perempuan itu lama-lama menjadi gila. Yang ada di pikirannya hanya Mas Agung saja. Semakin lama semakin parah, akhirnya meninggal. Begitu pula dengan Mas Agung. Belum tentu juga setelah meninggalkan korban, Mas Agung ini selamat. Pada akhirnya, Mas Agung juga akan sama dengan si korban. Mas Agung juga akan meninggal, entah itu karena kecelakaan, entah karena sakit yang dibuat oleh si kodam yang membantu Mas Agung, yang menjadi perantara pelet. Ya Allah, ngeri sekali Ustadz. Iya Mas Agung, sesungguhnya kalau kita sudah berurusan dengan setan, kita sendiri juga yang akan celaka. Hari ini, nanti kita meruqyah Mbak Ria dulu ya. Iya Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, sekarang atau nanti? Sekarang saja Mas Agung. Mbak Ria siapkan. Siap Pak Ustadz, jawabku lirik. Kami pun diajak Pak Ustadz pergi ke sebuah ruangan. Di sini ia membaca doa. Aku duduk bersatu di hadapannya. Saat Pak Ustadz membacakan doa untukku, tiba-tiba aku merasa mual. Tubuhku pun terasa berat. Perutku seperti diaduk-aduk. Aku pun muntah, tapi tidak ada sesuatu yang keluar dari mulutku. Aku mengerang kesakitan dan tubuhku mengejang. Mas Agung memegangiku. Pak Ustadz itu pun memijat kepala dan leherku. Aku semakin merasa tubuhku ini tidak karu-karuan. Selesai diruqyah, kami pun pamit pulang. Pak Ustadz meminta kami kembali lagi 2 atau 3 hari lagi. Sesampainya di rumah, aku langsung diantarkan oleh Mas Agung istirahat di kamar. Kurebahkan tubuhku di kasur. Tidak berapa lama, ibu datang sambil membawa segelas teh hangat. Ri, diminum dulu tehnya nak, setelah itu istirahat. Iya bu, terima kasih. Ibu pun keluar dari kamarku. Aku masih tetap berbaring sambil memejamkan mata. Aku benar-benar tidak habis pikir, kenapa ada orang sejahat ini hingga tega menutup jodohku seperti ini. Aku coba mengingat orang-orang yang dekat denganku, orang-orang yang pernah berurusan denganku. Mungkin salah satu di antara para lelaki yang pernah dekat denganku, dia yang melakukan hal ini. Tapi siapa? Rasanya aku tidak pernah menyakiti mereka, justru akulah yang sering disakiti oleh mereka. Aku terus memutar otak, kembali membuka memori lama dan mencoba mengingat orang-orang yang pernah berurusan denganku. Rahmat. Tiba-tiba aku mengingat nama Rahmat. Ya, seorang pemuda yang dulu pernah aku sakiti hatinya dengan ucapanku yang kasar. Saat mengingat nama Rahmat, seketika otakku pun kembali memutar memori lama tentangnya. Rahmat adalah pemuda kampung sebelah. Pemuda yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu pernah memintaku untuk menjadi kekasihnya 8 tahun yang lalu. Dia sering diam-diam memperhatikanku. Sebenarnya aku tahu dia sering mencuri pandang dan memperhatikanku, namun aku selalu mengabaikannya.
Meski sebenarnya aku risih diperhatikan dengan tatapan mata yang aneh seperti itu. Tatapan matanya kadang membuatku ngeri, karena seolah-olah dia akan menerkamku. Suatu hari dia menemuiku dan mengajakku mengobrol. Aku pun menanggapinya dengan baik dan sopan. Semakin lama dia semakin aneh. Saat aku lewat dan kami tidak sengaja bertemu, dia selalu caper. Sore itu dia mendekatiku saat aku sedang belanja di warung. Dia bilang mau bicara sesuatu padaku. Dia pun memintaku mengikutinya. Aku sedikit ragu, tapi aku tetap mengikutinya. Kami jalan menjauh dari warung. Tidak kusangka, dia ternyata mengutarakan cintanya di depan teman-temannya. "Ri, aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku?" Mendengar pertanyaan yang dilontarkan Rahmat padaku, aku pun kaget dan sedikit gugup. Ditambah lagi dengan sorakan dan tawa dari teman-temannya yang membuatku sangat malu dan salah tingkah. Aku terdiam menahan malu. "Ri, ayo dong jawab. Kamu mau nggak jadi pacarku? Dari dulu, aku itu suka banget sama kamu, Ri. Aku ingin memilikimu dan menjadikanmu ibu dari anak-anak," tuturnya. "Maaf Mas Rahmat, aku tidak bisa menjawab. Aku permisi pulang dulu ya," jawabku gugup. "Ya Ri, kok pulang sih? Ayo dong jawab. Mumpung ada teman-temanku yang menjadi saksi ini," ucapnya. Tidak aku hiraukan ucapannya. Aku bergegas pergi meninggalkan dia dan teman-temannya. Aku percepat langkahku. Aku berjalan sambil setengah berlari agar cepat sampai di rumah. Sebenarnya aku tidak menyukainya, tetapi aku tidak ingin membuatnya malu di hadapan teman-temannya. Semenjak kejadian itu, Rahmat pun semakin menjadi-jadi. Dia semakin caper padaku. Semua tingkahnya membuatku risih, terlebih lagi saat dia bilang ke semua pemuda di kampungku kalau aku ini pacarnya dia. Kami sudah berpacaran. Apa yang dia lakukan itu membuatku semakin ilfil dan malu. Aku beranikan diri untuk menemuinya. Dengan mengendarai sepeda, aku berkeliling mencarinya dan aku temukan dia sedang duduk di sebuah warung. Dia lagi nongkrong bersama dengan teman-temannya. "Bang Rahmat, maaf bisa ngobrol sebentar?" tanyaku. Ayang Ria," jawabnya sambil tersenyum lebar. "Bisa banget dong Ayang, apa sih yang gak buat Ayang Ria?" Sambil cengengesan dia pun beranjak berdiri. "Awas-awas, aku dijemput belan jiwaku," katanya sambil melewati teman-temannya. Semua temannya pun tertawa dan bersorak, bahkan ada yang menyeletuk. "Baik-baik Ganeng sama Ayang Rahmat." Aku pun hanya tersenyum kecut ke arah mereka. Aku mengajak Rahmat pergi menjauh dari warung itu supaya pembicaraan kami tidak didengar oleh teman-temannya. "Ayang Ria mau ngomong apa sama Rahmat?" tanyanya sambil cengengesan. "Maaf bang, jangan seperti itu." "Loh, memangnya kenapa? Kan abang sayang sama Neng Ria." "Iya, terima kasih abang sudah sayang sama Ria, tapi gak usah seperti inilah bang." "Seperti ini bagaimana maksudnya sayang? Abang gak ngerti." "Abang itu kenapa ngomong sama semua orang kalau kita pacaran?" "Ya karena abang sayang sama Neng Ria. Neng Ria kan juga sayang sama abang, ya kan? Buktinya setiap abang liatin, Neng Ria selalu senyum ke abang." "Ya ampun bang, senyumnya bukan berarti suka. Aku cuma menganggap abang itu temen gak lebih." "Kok gitu? Padahal abang ini sayang loh sama kamu. Abang cinta sama kamu. Kamu mau kan jadi pacarnya abang?" "Maaf bang, gak bisa. Aku cuma nganggep abang temen gak lebih. Tolonglah bang, jangan bilang ke orang-orang kalau kita pacaran." "Ya biarin aja. Orang aku cinta sama kamu kok." Aku menghela nafas. Aku mulai kesal dengannya. Sikapnya yang kekanak-kanakan itu benar-benar membuatku jengkel. Tidak aku teruskan pembicaraan ini karena menurutku percuma ngomong sama orang aneh seperti dia. Aku tidak mau terpancing emosi. Akhirnya aku tinggalkan dia tanpa sepatah kata pun. Dia terus memanggilku, namun tidak aku hiraukan. Tanpa menoleh, aku terus mengayuh sepedaku dengan kencang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik
tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.